Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Di sini pada pertemuan kali ini, pagi hari ini kita akan membahas terkait menepati janji. Nah, sebelum kita masuki mata pelajaran, kita alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Ila hadina fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jadi menepati janji. Menepati janji itu adalah suatu, menurut KBBI ya. Menurut KBBI adalah suatu perkataan untuk menyatakan kesediaan kesanggupan untuk berbuat. Jadi ketika kita mampu mengucapkan, kita juga harus mampu untuk berbuat. Seperti itu. Nah, kita di kehidupan sehari-hari kita pernah mendengarkan suatu kata bahwa janji itu adalah hutang. Nah, yang mana yang namanya hutang kita harus berniat untuk membayar. Dan kalau membayar dia berkewajiban untuk memenuhi janji tersebut seperti itu. Sementara itu hukumnya janji itu adalah boleh dan menepatinya itu adalah sebuah keharusan atau kewajiban. Dan melanggar janji itu adalah sesuatu yang ingkar. Masa adewe arepe janji mewong baru ndak situ ditepati. Akhirnya kita ini menjadi orang yang ingkar gitu. Kita dianggap orang yang ingkar dan sulit dipercaya lagi kepada orang lain gitu. Itu dampak negatifnya ketika kita tidak menepati janji. Dan Allah itu melarang untuk kita melanggar janji dan mengharapkan orang-orang beriman itu menepati janji. Sesuatu kebiasaan yang ingkar seperti tidak menepati janji itu adalah tanda-tanda munafik. Nah, maka dari itu jangan sampailah kita mengucapkan sebuah janji itu asal-asalan. Jadi kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita mengucapkan sebuah janji. Kita mampu melakukan janji yang kita ucapkan itu tadi apa tidak, seperti itu. Ketika kita tidak mampu, ya udah jangan pernah kita melakukan ucapan janji tersebut gitu loh. Karena ketika kita mengucapkan sebuah janji itu dapat merugikan. Kalau kita tidak menepati ya, itu dapat merugikan dan dapat dirugikan. Ya, kalau kita itu mendapatkan janji terus kemudian sama orang lain tidak ditepati, ya kita kan akan sedih ya, merasa sedih ya. Begitu juga sebaliknya ketika kita mengucapkan sebuah janji kemudian kita tidak mampu untuk memenuhi atau menepatinya, ya udah jangan semena-mena dengan ucapan gitu loh. Karena sekecil apapun bentuk sebuah janji, itu janji wajib ditunaikan. Kalau kita tidak ingin ke dalam golongan orang-orang yang munafik itu tadi. Baik, materi yang berikutnya yakni macam-macam janji dalam Islam. Jadi janji dalam Islam itu ada berapa? Seperti ini disebutkan bahwa di bukunya itu Syed Ridho dalam tafsir Al-Manar ya. Itu membagi ada 3 jenis janji. Yang pertama adalah janji terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah janji terhadap diri sendiri, yang ketiga adalah janji terhadap sesama manusia. Seperti itu. Janji kepada Allah berupa kesaksian akan adanya Allah yang Maha Esa yang diberikan saat ditiupkan roh ke dalam jasad manusia ketika manusia itu masih berada di dalam kandungan. Kemudian yang kedua adalah janji terhadap diri sendiri. Biasanya janji dalam hati. Nah, itu
Seperti halnya di sini janji terhadap diri sendiri disebutkan bahwasanya itu berstatus sebagai nazar. Nah, nazar di sini maksudnya seperti apa? Nazar itu adalah seperti gini. Ketika kita ingin sesuatu, kemudian kita harus setelah itu kita bernazar, atau langsung saja kepada contohnya seperti ini. Contohnya ketika kita sakit ya, ketika kita sakit kemudian pada saat kita sakit kita bernazar seperti ini, ketika nanti saya sembuh maka saya akan berjanji, akan bernazar, akan berjanji untuk puasa 3 kali berturut-turut. Nah, itu termasuk sebuah nazar, yang mana ketika kita sudah sembuh dalam sakit tersebut, maka kita harus menunaikan puasa kita tadi yang telah kita ucapkan. Nah, kemudian ada lagi seperti ini, contohnya nazar yang tidak boleh dilakukan. Seperti halnya ini Mas Aldi ya, Mas Aldi namanya. Mas Aldi ini juara 1 dalam kelas. Kemudian dia bernazar, ketika nanti saya mendapatkan ranking satu kelas, saya berjanji akan mencuri uang ibu saya, atau akan menggembos roda sepeda teman saya, contohnya seperti itu. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena Allah memerintahkan kita agar berjanji atau melakukan sebuah nazar itu jangan sampai merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah janji sesama manusia. Nah, di sini disebutkan bahwa janji ini ada kalanya dilakukan secara lisan, hanya dengan ucapan saja, atau dilakukan secara tertulis. Nah, janji lisan misalnya seperti ini. Seseorang yang mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid atau untuk fasilitas pendidikan umat Islam. Kemudian yang tertulis seperti ini. Misalnya seorang pegawai melamar atau pekerjaan, kemudian dia diterima. Nah, kemudian di lamarannya itu ditulis janjinya, yang kemudian dibaca oleh katakanlah bosnya gitu ya. Dia berjanji ketika dia bekerja di situ akan secara giat dan bekerja secara baik. Artinya ketika dia bekerja tidak sesuai dengan pekerjaannya atau bidangnya atau dan lain sebagainya, itu maka dia siap untuk diberhentikan, seperti itu. Baik, pada halaman berikutnya yakni tentang dalil-dalil atau ayat Al-Quran maupun hadis tentang menepati sebuah janji. Jadi kita juga harus tahu dasarnya kita harus menepati janji. Sebenarnya tidak usah perlu dasar, sebuah janji itu memang harus ditepati gitu. Tapi ketika kita tahu ayat-ayatnya atau apanya itu hadisnya gitu, kita harus kita menjadi lebih berhati-hati dan tahu dampak negatifnya ketika kita tidak menepati sebuah janji seperti itu. Nah, di sini disebutkan di bukunya bahwa dari Al-Quran yang pertama itu Al-Isra ayat 34. Nah, kita baca Al-Isra ayat 34 dan An-Nahl ayat 91. Nah, di sini yang kita ambil satu saja ya. Yang An-Nahl gini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa awfu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Nah, yang artinya tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya
Artinya janganlah kamu melanggar setelah kamu mengucapkannya seperti itu. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Ketika kita sudah mengucapkan, kita juga menjadi saksi. Dan Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, Allah itu melihat apa yang kita kerjakan dan pasti meminta sebuah pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perbuat tadi. Nah, kemudian dari yang hadis tadi kan kita sudah mengucapkan yang surat dari Al-Qur'an ya, ayat yang tentang menepati sebuah janji. Di sini kita ambil yang pertama saja, yang atas itu salah satu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhfara musliman fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina la yuqbalu minhu sarfu wala adl." Artinya, barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat atau tebusan. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwasanya sudah tahulah dampak ketika kita tidak menepati sebuah janji, yakni kita mendapat sebuah laknat dari Allah, malaikat, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak tahu ganjaran apa yang diberikan oleh Allah itu nanti seperti apa. Mungkin tidak diterima taubatnya atau bagaimana itu tadi. Ya, wallahu alam lah, itu urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa untuk berikhtiar, berdoa agar yang terbaik untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut untuk yang terakhir adalah manfaat. Nah, setelah kita mengetahui menepati janji itu seperti apa, dalilnya itu bagaimana, macamnya seperti apa aja gitu. Nah, kita harus tahu juga manfaatnya. Dampak manfaat dari menepati janji itu seperti apa. Ketika kita sudah tahu manfaatnya, maka kita akan lebih berhati-hati, lebih gimana ya, lebih ketika kita mempunyai sebuah janji akan mementingkan janji tersebut seperti itu. Nah, di sini dijelaskan yang pertama itu bahwa memenuhi janji termasuk adalah orang-orang yang bertakwa, sekaligus dia sedang dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya seperti itu. Jadi orang yang berjanji itu dan menepatinya itu termasuk orang-orang yang takwa gitu loh. Kemudian yang kedua, menepati janji sebab mendatangkan keamanan di dunia, menghindari pertumpahan darah, perlindungan dan hak para hambanya. Nah, ini juga bisa apa ya? Bisa dimasukkan manfaat karena gini. Ketika kita sudah menepati janji itu akan terhindar dari berbagai ancaman gitu loh. Seperti halnya gini, sekarang kan banyak sekali maraknya dia sudah berjanji kemudian tiba-tiba yang melanggar itu dibunuh dan sebagainya. Ya mungkin karena kesal atau bagaimana ya. Karena orang yang diberikan janji itu kok janji yang memberikan itu tidak ditepati, maka ya langsung saja otomatis marah besar sekali gitu loh, kesal sekali ya kan gitu kan. Ya itu memang nggak apa-apa, tapi ya kita harus tahu lah sesama manusia itu seperti apa. Ya paling enggak kita harus berhati-hati dalam mengucapkan sebuah janji. Yang ketiga adalah menghapus kesalahan dan masukkan ke surga, sebagaimana dalam firman-Nya Allah, firman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 40. Yang ini kutipan yang terakhir yakni ya gini ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Artinya, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, ada mohon maaf ya. Untuk berikutnya kita buka halaman itu, ada uji kompetensi. Mari kita kerjakan. Kita santai saja mengerjakan. Ini kan masih banyak sekali sisa waktunya. Kita gunakan untuk mengerjakan. Kemudian untuk tugasnya, PR-nya di rumah itu menghafal bebas satu ayat Al-Quran, satu hadis di sini, terserah. Nanti minggu depan menyetorkan maju satu-satu, atau nanti kalau sudah banyak yang menghafalkan bisa setor kepada temannya, seperti itu. Untuk di akhir perkuliahan nanti kita manfaatkan untuk membahas lagi ya soal-soal. Jadi nanti soalnya itu kan di sini ada pilihan ganda ABC ya, yang ABC-nya saja nanti isiannya bisa kalian kerjakan sendiri. Yang ABC setelah akhir pertemuan, maksud saya akhir jam pelajaran nanti kita bahas bersama-sama. Kita baca dari depan ke belakang gitu ya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.